banyak tanda-tanda kematian pada diri kita. Dalam satu ayat Al-Quran, وَقَدْ جَاءَكُمْ نَذِيرٌ, dan telah datang kepada kalian pemberi peringatan. Ulama tafsir merincikan tentang masalah pemberian peringatan ini, tanda-tanda kematian itu diantaranya demam. Siapa dari kita tidak pernah demam? Kalau sudah pernah demam dalam hidupnya berarti sudah tanda-tanda kematian. Ada yang mengatakan munculnya uban. Siapa di antara kita di atas 30-40 tahun tidak ada ubannya? Ada uban, tanda-tanda kematian. Lahirnya generasi setelah kita, seperti adanya anak-anak misalnya, tanda-tanda kematian. Sebagaimana kita dulu waktu masih kecil, orang tua kita masih hidup misalnya. Kalau yang sudah meninggal orang tuanya, kayak saya sudah meninggal, kedua orang tua rahimahumullah gitu. Jadi waktu kita lahir kecil, itu tanda-tanda kematian buat mereka. Hanya mereka meninggal, kita sekarang menggantikan posisinya. Nah begitu juga nanti kita akan digantikan oleh generasi setelah kita. Jadi jangan selalu menganggap remeh, oh gampang, waktu masih banyak. Mana waktunya? Belum tahu. Kematian itu sangat misterius, datang tanpa mengenal siapa orang tersebut, tempatnya di mana. Intinya ajalnya datang, meninggal dalam kondisi apapun, mau duduk, mau makan, mau berdiri, mau tidur, mau lagi jalan. Semua itu kejadian yang menjadi penyebab dia mati, tabrakan kah, longsor kah, gempa bumi misalnya, atau apa saja, itu bahan ceritanya manusia. Intinya ajalnya datang. Ini harus hati-hati. Jadi jangan sampai kita anggap remeh amal-amal saleh, sekecil apapun, selama ada kesempatan kerjakan. Dan Bapak Ibu harus tahu, Anda yang butuh dengan amal saleh itu, dan tidak akan mungkin dikerjakan oleh orang lain. Jangan selalu menunda-nunda. Ini orang miskin minta, sudahlah gampang. Masih ada orang miskin lagi di depan. Mungkin Anda tidak sampai ke orang miskin itu. Mungkin Anda tidak sampai ke orang miskin itu. Ah ini Quran gampang, nanti saya akan baca lagi. Mungkin Anda tidak sempat baca ayat setelahnya. Kenapa disia-siakan? Apa susahnya sholat pada saat azan kayak tadi? 5-10 menit selesai. Kewajiban yang kita kerjakan, karena ini tujuan kita diciptakan, dan tidak mungkin ada orang lain yang mewakili amal-amal saleh kita. Makanya Hasan Basri rahimahullah mengatakan, sungguhnya ya saya selalu beramal karena saya tahu tidak mungkin ada yang bisa mengerjakan amal saya. Saya harus mengerjakan sendiri, dan setiap amal berdiri sendiri. Artinya teman-teman, dimaksimalkan, berikan haknya. Kayak tadi sholat duhur, jangan asal-asalan saja. Yang penting sholat selesai. Seakan-akan Allah butuh dengan amalnya. Demi Allah, Allah tidak butuh dengan amal kita. Kita yang butuh dengan amal itu. Rugi Bapak Ibu sekalian kalau kita anggap Allah yang butuh, sehingga akhirnya kita seperti stor kewajiban saja. Mau khusyuk nggak khusyuk terserah. Jadi akhirnya menghayal dalam sholatnya, banyak kelalaian-kelalaian, lupa rakaatnya berapa, dan segala macam hal. Padahal sebenarnya kalau dibalik saja persepsinya, oh saya yang butuh dengan amal ini, maka kita pasti akan jaga setiap gerakan sholat. Karena setiap gerakan dan bacaan ada nilai pahalanya. Seseorang akan maksimal mendapatkan pahala sholat kalau dia menggabungkan 3 hal. Tepat waktu, awal waktu sudah azan langsung kerjakan. Tepat gerakan, semuanya dia tahu pergerakannya, dari takbiratul ihram, sedekapnya, kemudian berdiri tegaknya, matanya dibuka melihat tempat sujud misalnya, rukuknya, kemudian semua sendi-sendi yang ikut ruku, dan seterusnya sampai salam. Itu ada nilai pahala setiap gerakannya kalau dia ikuti dengan kehadiran hatinya. Begitu juga dengan bacaannya. Jadi jangan disia-siakan, syaitan selalu memangkas pahala kita. Ini akan terjadi kapan? Kalau kita berpersepsi, kalau kita yang butuh dengan amal tersebut. Dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, Allah berfirman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya amal-amal yang aku perintahkan itu untuk kalian, bukan untuk aku. Dan Allah berfirman tentang sembelihan kita, la yanalullahu luhumuha wala dima walakin yanarut taqwa minkum. Allah tidak pernah butuh dengan daging dan juga darah hewan kalian, tapi Allah menilai ketakwaan kalian. Maksimalkan kesempatan ibadah itu. Kata Nabi SAW dalam hadis, la tahkirani minal ma'rufi syai'a, jangan pelit-pelit dengan satu kebaikan pun. Walau antalqa akhaka biwajhin talq, walaupun kau bertemu dengan saudaramu dalam wajah ceria, senyum saja dengan muslim. Dalam riwayat lain, tabassum fi wajhi akhika sadaqah, senyum dengan di wajah saudaramu adalah sedekah. Jadi setiap ada kesempatan lakukan, dari amal soleh ke amal soleh yang lain, dan itu nanti akan membuat kita merasa gembira karena memang melakukan ketaatan-ketaatan. Rugi sekali kalau waktu-waktu kita tersia-siakan tanpa diisi dengan amal soleh. Setiap hari duha nggak dikerjakan, apa? Gampang, sunnah, besok masih ada waktu. Kenapa? Hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini tidak bisa kita perbaiki. Ini sekarang kalau Bapak Ibu misalnya baru termotivasi, oh iya ya, harusnya saya sholat malam tadi malam. Kita nggak bisa minta kepada Allah kembali ke malam tadi malam untuk sholat malam. Atau tadi kita sempat sholat duha, oh iya ya, kenapa saya sia-siakan, harusnya saya sholat duha ya. Tapi sudah tidak bisa lagi kita minta. Bukan cuma itu, orang yang telat tadi, maaf saya tidak jinggung siapapun, mungkin saya tidak tahu Bapak Ibu ada yang telat. Misal tadi kita sholat, ada yang masbuk 1 rakaat, nggak bisa dia bilang imam, kebetulan tadi saya imam misalnya, tidak bisa bilang, Ustaz tolong kembali dong ke rakaat pertama takbiratul ihram supaya saya dicatat malaikat dari awal. Nggak bisa, dicatat sampai hari kiamat, si fulan masbuk 1 rakaat. Nggak bisa diperbaikin. Ini nanti yang membedakan derajat kita di surga Bapak Ibu sekalian, yaitu ketepatan dalam mengerjakan amal soleh dan tidak menyia-nyiakannya. Kalau dosa gampang, orang buat dosa nih 10 tahun, berzina, berbohong, riba, tahun ke-11 dia taubat nasuha bersih. Tapi amal soleh nggak bisa. Sekali luput dari kita,